Kalau ditanya kamu, surau tu tak musajik dah. Surau lebih luas dari musajik. Setidaknya kalau agak gadangnya, pangkeknya agak tinggi seketik, dia gih gadang, surau gadang. Nah, levelnya dianggap ikon negari punya, sama jo masjid negari. Istilahnya surau gadang. Kalau kaum non maurus, dia gih namanya surau suku levelnya. Kalau buya nama urus dahulu namanya surau suluk namanya. Dulu surau suluk namanya. Karena disediakan untuk buya nama bimbing suluk di situ tu biasanya. Jadi sulit kalau hari ini kita mengatakan bahwa kita buya langkok. Saya sering katakan langkok-langkok itu dah puai ibu-ibu gitu. Ada di antara kita yang mungkin yang fokus dengan kajian-kajian syariah yang telah mengerucut. Karena syariah kok kalau mengerucut lo maknanya kok. Makanya ketika orang makai pepatah adat bahasa di syarak, bocok tanya syarak kau apa? Kadang-kadang awak lu kan harinya dah ngerti buya, awak le buya syarak ada tahu. Ya, saya katakan syariat dalam pengertian umum seperti yang dinukil oleh Fathu Ad-Duraini. Apa kata beliau? Ma anzalallahu Allah Ta'ala ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hiya an-nususul muqaddasatu minal kitabi was sunnati sahihati. Berarti makna syariat dalam pengertian itu umum seluruhnya. Akidah syariat, fikih ibadah syariat, muamalat syariat, akhlak syariat. Kalau ambil definisi itu sampai kemudian mengerucut menjadi syariah dalam makna majmu'atul ahkam syar'iyyah, itu kumpulan dari hukum syarak yang cenderung maknanya lebih dekat kepada fikih. Karena itu tidak heran ketika wak basuh fakultas syariah tidak ada di situ tafsir hadis di keluar orang dimasuk ke sulubin. Kenapa? Karena syariah maknanya telah mengerucut. Nah, pengerucutan dan perluasan makna itu terjadi di mana-mana. Termasuklah musaji tadi mengerucut. Kalau dalam pengertian asal masjid, kalau kita dudukkan ke syarak, bumi ku musaji. Itu pengertian asalnya berdasarkan kepada hadis Jabir, buya-buya apa di situ dalam Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qablihi. Itu aku diberikan 5 perkara tidak diberikan yang 5 itu kepada seorang pun minal anbiya, dari para nabi sebelum aku. Salah satunya apa? Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi go sadonya masjid dan bisa sebagai alat untuk bersuci. Jadi kalau dicari akar kata masjid dimaknai secara kajian asal istilah syar'i, apa nama masjid? Bumi Allah kan masjid. Itu definisinya. Iya. Nabi nak mengecen dari itu. Nah, tapi kemudian makna masjid mengerucut di dalam uruf lughawi. Nah, mengerucut menjadi apa? Al-mawdi' al-muhayya. Jadi disitulah tempat yang disiapkan liiqamatis salawatil khamsah, untuk mendirikan salat 5 waktu berjamaah oleh kaum muslimin. Kalau kini wak mengaji hukum musaji, tentu mau bertanya balik lu, musaji nan maknanya bumi Allah Ta'ala kau atau musaji nan muhayya? Nah, tentu kesinan pai, sebab berbeda persepsinya, berbeda hukumnya begitu.
So tasawur itu menentukan hukum. Apa kadang-kadang kan awak acuk je bertangka, nan dipatangkan sebenarnya tidak terjadi, miripnya ada. Jadi ada dua orang bertangka, pakaro baru aja karo. Nah, memang bantunya mirip-mirip dari muka, kalau dari belakang enggak balai. Nah, jadi ketika awak menganggap nan mukhtalifain itu mutasawiyan, nan berbeda tu awak samakan, bermasalah awak jadi. Nah, itu makanya dalam kaedah ilmiah ada taswiyatul mukhtalifaini khata'. Menyamakan dua nan berbeda tu salah secara ilmiah. Tu makanya keliru awak ketika mau ku alam gaib dengan alam syahadah. Dan dulu pernah datang ke MUI pakar alam kubur, nyobawa CD lengkap hasil penelitian dari orang di Rusia, profesor, doktor yang lah merekam sekian banyak kuburan, direkamnya untuk membuktikan ada azab kubur tonda. Dalam kesimpulannya tidak ada, karena tidak ada entah dengar cik Allahnya. Nah, tiba kambomu ketua bidang fatwa ketika itu, tambah kecian mana data-datanya, celik-celik. Wah, kau tidak percaya mu dong, tidak percaya mu pun aku profesor diakui. Kamu tidak profesor, nak cari dong alumni nya. Wah, alumni perguruan tinggi ternama di Rusia, dan alumni alam kubur tu nak dicari loh. Nah, jadi tidak bisa. Jadi menyamakan dua alam, alam syahadah ukurannya jaleh sebab akibat, dan alam gaib nanda berlaku ukuran sebab akibat tadi di situ. Nah, jadi menyamakan dua hal itu berbahaya. Nah, karena itu harus wak duduakan dahulu mana musajid yang kawak bicarakan malam itu satu dulu. Nah, kemudian yang kedua itu secara syar'i begitu. Kemudian diturunkan pula balai ke bawah cik lai musajid di dalam uruf dan berlaku di tengah masyarakat Minangkabau. So adolah nak bertangka di muka ambo pakaro solat tahiyatul masjid di musalla. Kecek nan surang dah ada tu madu ado nan ado tu tahiyatul masjid alun tadanga dan bo sampai kini tahiyatul musalla dah. Dah tanggung karya je tu. Bid'ah kerja ustaz. Ya kan itu. Apa lagi surau? Surau ya. Nah, tentu wak dudukkan pula. Apakah musalla kini itu ta'khudhu ahkamal masajid amla? Itu apakah yang mengambil hukum masjid atau tak? Lalu lewat dudukkan pula surau. Karena pengertian surau itu jelah mengalami pengerucutan pula. Kalau ditanya kamu surau itu tidak masjid dah. Karena menurut ambo surau itu institusi, bukan gedung. Ketika dahulu tokoh-tokoh padri membuat benteng pertahanan yang dilingkar Juawa dan talang di sekitarnya, kemudian di balik itu ada pari dan dikali dan juga ditanam dengan ranjau dan seterusnya, itu yang mereka sebut surau. Mungkin kalau ada orang dan bisa menggambarkan benteng Tuanku Nerence di Bansa dari informasi nan dapat tu nan disebut surau. Di tengah surau tadi ada masjid keteknya. Berarti surau kan bukan masjid itu dia. Surau lebih luas dari masjid. Nah, kini lah mengerucutnya surau tadi sama jo musalla tadinya tu. Nah,
Setidaknya kalau agak gadangnya, pangkeknya agak tinggi seketik, dia agih gadang, surau gadang. Nah, levelnya dianggap ikut negari punya, sama jo masjid negari. Istilahnya surau gadang. Kalau kaum nan maurus, dia agih namanya surau suku levelnya. Kalau buya nama urus, dahulu namanya surau suluk namanya. Dulu surau suluk namanya. Karena disediakan untuk buya nama bimbing suluk di situ tu biasanya. Nah, jadi kalau dibagi surau di Minangkabau 3 saja. Surau gadang, surau kaum atau surau suku, dan ketiga surau buya atau surau suluk. Tak ada selain itu tu. Ada nang kampek surau tinggal. Ndak bau nilai gitu. Nah, 3 tu. Nah, kini wak dudukkan itu sebenarnya dahulu sebelum wak berbicara tentang ba'a pengelolaan. Nah, jadi pengelolaan yang diceritakan Buya Zulhamli itu kan turunan. Kalau ndak sah tu bernama musaji, kaji pengelolaan batal. Kalau jalih saja tu. Sebab itu asal. Idza batala al-asal, kalau asalnya lah batal, kaji furu' tak usah dibaca lagi. Dek kerana ikut musaji lah, makanya awak bicarakan pengelolaan ba'a infak dan himpun. Kalau ndak musajinya, terserah orang nak mengumpul. Semua jo anak-anak nan jalan hari raya, terserah adanya kau kebelian bonbon, kau kebelian kaji gula kaji, terserah aja lah yang punya. Tapi kan ketika awak meletakkan ikut masjid dan awak meminta umat atas nama musaji, nah disitulah ahkam hukum melaki dan terkait dengan masjid tadi. Jadi dari situ anan bisa awak simpulkan balik sebenarnya tanggung jawab jadi pengurus musaji go. Tapi sudah ikut jangan berhenti loh. Tapi tanggung jawabnya balik. Maka itu karena ada ahdun, ada janji dan tajalin. Bukankah di dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah, innal ahda kana mas'ula. Jadi pengurus musaji menambah jadwal atau perbendaharaan pertanyaan untuk dirinya di hari kiamat kelak. Itulah jaleh tu. Tak bisa lapik dari ketua MUI itu. Masing-masing akan dipertanyakan. Nah, itu baru terkait dengan perkara pertanggungjawaban, keuangan berbagai macam. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau awak cari hadis Jabir tadi, jelas yang disebut masjid oleh Nabi adalah bumi keseluruhan. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Tapi di dalam uruf syar'i, ketika dikatakan uruf syar'i adalah ketika para ulama, begitu juga hadis-hadis yang bersifat khusus menyebut masjid, maka yang dimaksud madlul dari kata masjid itu adalah al-mawdi' al-muhayya, adalah tempat yang disiapkan. Mungkin bagi buya-buya yang ada membaca kitab Al-Imam Az-Zarkasi I'lamus Sajid, Ahkamul Masajid, itu akan bertemu bahawa di dalam uruf, kalau dalam uruf secara ilmiah, ketika ulama menyebut itu, di dalam disiplin ilmu disebut itu, dan muncul di dalam nusus, kalau maknanya lebih khusus tidak seperti dalam hadis Jabir tadi, maka yang tertuju atau yang dimaksud dari masjid adalah al-mawdi' al-muhayya liiqamati as-salawatil khamsah, liiqamati as-salawatil khamsah jama'atan, adalah tempat yang disiapkan untuk, jadi disiapkan. Kalau muhayya berarti mubna, dibangun, bukan ada begitu saja. Nah, untuk mendirikan salat 5 waktu oleh umat.
Nah, tidak ada sampai sekarang, sampai kini, kalau karena awak bermuzakarah, kalau ada nanti suat buya-buya ranca awak kemukuan bako. Nah, sampai kini alum basuo de ambolai masjid itu baru disebut masjid kalau dipakai untuk Jumat. Lo nado tersuo le do. Jadi ada kaitnya di dalam definisi tadi. Syadul limo katuk untuk ada nan dipakai untuk Jumat. Alun adolai tersebut dalil penjelasan ulama yang mengkait istilah masjid hanya berlaku pada tempat yang disediakan untuk solat 5 waktu dan bertambah harus Jumat di situ baru masjid. Alun adolai sampai kini. Nah, bila demikian adanya, kalau pakaikan definisi itu kepada yang terjadi di lapangan, berarti kata masjid itu meliputi istilah masjid yang berlaku di tengah masyarakat awak, meliputi istilah musalla yang berlaku di tengah masyarakat awak, dan meliputi istilah surau yang berlaku di tengah masyarakat. Kalau awak sepakat pada kesimpulan itu, berarti seluruh dan awak sabut tadi itu, masjid, musalla, surau, secara hukumnya adalah masjid dan mengambil hukum-hukum masjid secara utuh padanya. Terlepaskah apakah itu Jumat di situ atau tidak Jumat? Jadi kalau itulah selesai tahiyat masjid tadi itu, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau awak keluarkan musalla dari hukum masjid, baru awak berbicara ada ndak tahiyat di situ. Nah, biasanya tahiyat musalla itu dibahas de ulama indak dalam rangka di musajid tu, tapi ketika orang solat Id. Karena solat Id itu disunnahkan di musalla. Musalla na di Mukasik bukan musajid ketek, tapi lapangan terbuka nan indak muhayya yang tidak disiapkan untuk solat 5 waktu secara rutin berjamaah oleh umat. Ada ndak tahiyatnya di situ? Kece ulama ndak ada, begitu tu ndak musajid do, tu musalla namanya. Cuma musalla ko namanya lah beralih ke musajid ketek, itu masalahnya. Nah, sehingga ada jamaah sekali ketika mengaji ndak terjalin de ustaz makna musalla itu, oh heboh orang senegari. Waktu itu kaji baru solat hari raya lah di musalla lo kecik buya. Nah, bara banyak katib nak akan dicari musalla sebanyak itu. Padahal musalla maknanya apa? Adalah fadha, lapangan terbuka, sebagaimana musalla Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian barat, ya, bagian barat arah ke selatan dari masjid Nabi yang kini berdiri di situ beberapa masjid-masjid kecil. Ada masjid dahulu namanya Masjid Musalla tu, kemudian hari berganti nama Masjid Ghamamah namanya. Di belakangnya ada Masjid Abu Bakar, di mukanya ada Masjid Umar bin Al-Khattab, di belakang Masjid Abu Bakar ada Masjid Ali. Itu adalah tempat-tempat dahulu para sahabat mengimami kaum muslimin ketika melakukan solat Id. Termasuk Ali bin Abi Talib pernah mewakili Utsman bin Affan ketika solat Id di saat Utsman takapung di dalam rumah. Siapa yang diamanahkan untuk menjadi imam kaum muslimin? Ali. Itu makanya tegak Masjid Ali tentang itu dalam beberapa riwayat kisah al-athar. Jadi al-athar peninggalan bersejarah di kota Madinah. Nah, jadi berarti dengan demikian, berarti masjid-masjid awak sagadang apapun, kalau itu dipakai untuk mendirikan salat 5 waktu berjamaah, itu adalah masjid. Hukumnya hukum masjid.
Artinya para ulama telah memfatwakan di sana didirikan salat berjamaah, di situ disunnahkan tahiyatul masjid, dan di situ sah melakukan i'tikaf. Karena tidak bersyarat i'tikaf harus di masjid yang ada Jumat padanya, walaupun ulama mengatakan afdal di masjid yang ada Jumatnya, dengan pertimbangan orang yang beriktikaf tidak keluar ketika di hari Jumat.